Pada tahun 1258, kota Baghdad dikepung pasukan Mongol pimpinan Hulagu Khan. Yang dihancurkan bukan cuma istana atau benteng kota, yang dihancurkan adalah Bait al-Hikmah. Perpustakaan Islam terbesar di dunia pada waktu itu, tempat jutaan manuskrip matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat dikumpulkan dan diterjemahkan dari seluruh penjuru dunia. Mulai dari Yunani, Persia, sampai India. Di reruntuhan peradaban itu ada nama-nama hebat yang berjasa buat ilmu pengetahuan modern. Di antaranya orang yang menulis rumus yang sekarang kita sebut aljabar, dan juga orang yang membuat alat lab yang bentuknya masih dipakai di kelas kimia sampai detik ini, dan orang yang menulis buku kedokteran yang ilmunya menjadi kurikulum wajib di Universitas Eropa selama 500 tahun. Dan 800 tahun kemudian, di sebuah negara yang jauh di bagian timur, sebut saja Konoha, ada sesama pemeluk agama Islam yang lebih memilih mikirin cara ngomong yang kearab-araban daripada cara mikir yang benar-benar Islami. Lebih sibuk ngurusin siapa yang paling beriman dibandingkan mikirin gimana caranya bikin sesuatu yang berguna untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini bukan video untuk nyalain siapa-siapa Sobat Jiwa, dan ini juga bukan video yang bakal bilang bahwa umat Islam sekarang bodoh, bukan seperti itu. Ini adalah video untuk menjawab satu pertanyaan yang menurut saya penting banget untuk kita sama-sama renungkan bareng-bareng, pelan-pelan, dan perlu dipahami sampai video ini selesai. Kenapa peradaban yang dulu ngajarkan dunia cara berpikir, sekarang malah lebih sering kelihatan berantem? Sobat Jiwa, kita bakalan jalan-jalan dulu ke masa lalu, masa ketika ilmu pengetahuan dan keimanan tumbuh subur dengan indah secara berbarengan. Kita juga bakal menelusuri pelan-pelan masa-masa di mana semua mulai berbelok arah. Sampai akhirnya kita ada di zaman sekarang. Di mana kata haram dan juga kafir gampang banget diucapkan di lingkungan masyarakat, grup keluarga, pertemanan, dan juga timeline sosial media kita. Dan ngomong-ngomong soal sosial media, coba deh Sobat Jiwa kalian buka HP-mu sekarang. Atau kalau misalnya nggak pegang HP, bayangin aja. Setiap aplikasi yang kamu pakai, mulai dari Instagram, Google Map, sampai fitur rekomendasi yang ada di TikTok, itu semuanya bekerja pakai sesuatu yang namanya algoritma. Dan ternyata, kata itu diambil dari nama seorang ilmuwan muslim di abad ke-9. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dan karena pelafalannya susah, maka orang Eropa pada zaman dulu melatinkan namanya menjadi algoritmi. Dan dari situlah kata algoritma lahir, dipakai sampai hari ini oleh ilmuwan-ilmuwan teknologi yang bahkan ilmuwan-ilmuwan itu nggak akan pernah kepikiran asal-usul kata algoritma yang mereka ucapkan sampai hari ini. Yang artinya Sobat Jiwa, mereka tahu kata algoritma hanya dari bahasa turun-temurun, tapi nggak tahu kalau itu berasal dari nama seorang ilmuwan muslim zaman dulu. Dan nggak cuma sampai situ aja Sobat Jiwa. Al-Khwarizmi menulis kitab yang judulnya cukup panjang, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Wah, susah juga ya. Dan disitulah untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, aljabar diperkenalkan sebagai cabang ilmu matematika yang berdiri sendiri lepas dari geometri. Dan kata aljabar itu sendiri berasal dari kata aljabra, istilah yang dulu dipakai buat metode menyatukan bagian-bagian persamaan matematika. Dan yang menarik, Al-Khwarizmi mengerjakan aljabar itu justru untuk kebutuhan yang sangat sederhana untuk umat Islam. Dia pengen membantu umat Islam mempermudah menghitung pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam, yang mana aturannya pada saat itu memang cukup rumit dan butuh kemampuan matematis. Ilmu dan agama buat beliau bukan dua hal yang harus dipilih salah satunya. Justru ilmu itu lahir dari kebutuhan untuk menjalankan agama dengan lebih tepat. Dan catat hal ini baik-baik Sobat Jiwa. Ilmu pengetahuan nggak dianggap sebagai ancaman buat satu agama, melainkan digunakan sebagai alat untuk menjalankan agama dengan lebih baik. Nah, menarik ya? Bagaimana menurut kalian Sobat Jiwa? Ada yang baru tahu fakta tentang asal-usul aljabar dan algoritma tadi? Coba ketik pendapatmu di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya matematika aja sudah sedalam itu pengaruhnya sampai hari ini, bagaimana dengan ilmu yang lain? Dan dari mana dia berasal? Sekarang kita kenalan sama ilmuwan Islam yang berjasa di dunia kimia. Jabir Ibnu Hayyan. Dia menemukan alat distilasi al-anbik yang jadi cikal bakal kata alembik dalam bahasa Inggris. Alat yang bentuk dasarnya masih dipakai di laboratorium kimia sampai detik ini. Dia juga adalah orang pertama yang berhasil mengisolasi zat-zat kimia kayak asam sulfat dan juga asam nitrat lewat eksperimen yang sistematis
dicatat prosesnya, dan diulang berkali-kali untuk memastikan hasilnya yang konsisten. Bukan merupakan percobaan yang kebetulan sekali jadi. Terus muncul satu pertanyaan. Kalau ilmu-ilmu material kayak matematika dan kimia itu sudah maju sejauh itu, bagaimana dengan ilmu kedokteran? Apakah juga sudah ada? Sobat Jiwa pasti familiar dengan nama Ibnu Sina, yang di barat dipanggil Avicenna. Dia adalah seorang yang menulis buku yang namanya Al-Qanun fi Al-Tibb, The Canon of Medicine. Buku itu bukan sekedar rujukan biasa, tapi buku itu merupakan buku teks wajib di hampir semua universitas kedokteran yang ada di Eropa. Dipakai selama lebih dari 500 tahun, dari abad ke-12 sampai ke abad 17. Ibnu Sina adalah orang pertama yang mengidentifikasi sifat menular dari satu penyakit, kayak tuberkulosis. Dan juga orang yang memperkenalkan sistem karantina untuk mencegah wabah menyebar lebih luas. Dan dia juga orang yang membuka jalan untuk pemahaman soal hubungan antara kondisi mental dan juga kesehatan fisik. Sesuatu yang sekarang kita kenal dengan istilah psikosomatik. Dan baru benar-benar diakui secara luas oleh kedokteran modern beberapa dekade terakhir. Sobat Jiwa, ketiga ilmuwan Islam tadi cuman segelintir dari banyak ilmuwan Islam yang pengaruh ilmunya masih kita rasakan sampai detik ini. Islam di era itu adalah era di mana sains, logika, dan spiritualitas berjalan beriringan dan juga saling menguatkan. Bukan saling curiga satu sama lain. Tapi sayangnya, era itu runtuh ketika pasukan Mongol menyerang Baghdad di tahun 1258. Dan itu bukan satu-satunya keruntuhan Islam. Di ujung barat dunia Islam waktu itu, Cordoba dan juga Granada yang ada di Andalusia, kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di benua Eropa selama berabad-abad, juga perlahan-lahan runtuh seiring perang yang melanda wilayah itu. Banyak ilmuwan yang terbunuh dalam konflik, banyak yang terpaksa mengungsi meninggalkan karya-karyanya, dan sedihnya lagi, perpustakaan-perpustakaan besar yang menyimpan ribuan manuskrip ikut lenyap, atau lebih tepatnya dilenyapkan bersamaan dengan kejatuhan kota-kota tadi. Di era itu, Islam mengalami ketidakstabilan politik. Tapi di saat yang sama, bangsa Eropa justru lagi sibuk-sibuknya menerjemahkan karya-karya ilmuwan muslim tadi ke bahasa Latin. Eropa mengambil alih metode ilmiah ilmuwan Islam tadi, kemudian mendirikan universitas-universitas modern dengan sistem yang jauh lebih rapi. Dan inilah yang kemudian menjadi benih-benih kemajuan Eropa di era Renaissance dan juga era revolusi industri. Dari semua cerita tadi Sobat Jiwa, kita bisa simpulkan bahwa ketidakstabilan politik menjadi salah satu faktor yang bisa menghancurkan kecerdasan suatu bangsa. Dan inilah yang sedang terjadi pada umat Islam yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk lebih jauh ke kondisi di Indonesia saat ini, ada satu hal yang perlu kita luruskan, dan itu hal yang sangat penting. Penurunan kecerdasan umat Islam ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Bahkan di Arab sendiri, tempat di mana agama ini lahir, arus globalisasi juga sudah mengubah banyak hal, mulai dari gaya hidup, prioritas generasi muda, sampai cara mereka beragama. Di Indonesia sendiri, penurunan kecerdasan ini kerasa banget dalam bentuk yang jauh lebih personal dan lebih dekat ke kehidupan kita sehari-hari, Sobat Jiwa. Di mana agama seringnya hanya dipakai sebagai ajang pamer keimanan, bukan sebagai jalan pribadi untuk memperbaiki diri dari dalam. Kamu Sobat Jiwa mungkin sering banget nemuin ini di sosial media, atau mungkin kamu sendiri pernah ngalamin. Ada seseorang yang posting foto di sosial media, pakai gamis rapih, peci, atau atribut yang sering kelihatan secara visual itu Islami. Dan di kolom komentarnya langsung penuh dengan pujian. Masya Allah, semoga istiqomah ya kak, panutan umat lo ini, dan kalimat-kalimat pujian lainnya. Sementara di postingan lain, di hari yang sama, ada orang yang nggak pakai atribut apa-apa yang mencolok. Tapi, cara dia ngomong itu menunjukkan kejujuran. Pekerjaan yang dilakukan rapih dan bisa diandalkan. Dia adalah orang yang sabar banget ngadapin orang yang nyusahin hidupnya berkali-kali. Dan di postingan itu, nyaris nggak dapat perhatian sama sekali. Kalah jauh sama konten yang lebih menampilkan keimanan secara visual. Yang dinilai secara nggak sadar oleh masyarakat kita secara kolektif adalah penampilan, bukan perilaku. Yang divalidasi secara sosial adalah kelihatan Islami, bukan berperilaku baik dan juga bisa dipercaya. Tapi ini disclaimer dulu ya, ini bukan soal orang yang pakai atribut keagamaan. Bukan ya, banyak juga dari mereka yang melakukan hal ini memang tulus dari panggilan jiwa mereka sendiri. Masalahnya ada di kita sebagai masyarakatnya, yang terlalu cepat memberikan pujian untuk sesuatu yang bisa dilihat mata dibandingkan sesuatu yang perlu dirasakan dan juga perlu dibuktikan lewat waktu dan juga lewat interaksi.
Dan itu lama-lama menjadi pola orang Islam yang ada di Indonesia. Orang belajar bahwa jalan tercepat untuk dihormati orang lain itu bukan lewat kerja keras memperbaiki karakter yang butuh waktu, tapi lewat penampilan yang bisa langsung dinilai dalam hitungan detik di sosial media. Dan begitu cara itu terbukti berhasil, makin banyaklah orang yang pakai cara itu untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Mungkin di titik ini ada yang mikir, bahkan ada yang komplain. Tapi kan Fan, menampilkan identitas keagamaan itu juga bagian dari syiar, bagian dari dakwah. Kenapa jadi dipermasalahkan? Masalahnya muncul saat penampilan itu jadi satu-satunya tolak ukur. Nah, inilah yang bikin saya mikir cukup dalam. Kalau soal identitas personal aja sudah membuat kita salah fokus kayak gini, apa kabarnya ranah yang lebih besar yang dampak kelihatannya langsung ke banyak orang sekaligus? Salah satu pola yang paling sering muncul menjelang momen-momen politik besar di negara kita adalah pemakaian atribut agama untuk menarik massa. Bukan untuk mengajak orang untuk lebih baik secara moral atau spiritual, tapi untuk menggalang dukungan suara, membangun tembok permusuhan untuk memecah belah, sampai membentuk satu narasi antara kita dan mereka. Yang pada akhirnya, energi kita sebagai rakyat habis hanya untuk berantam soal politik. Padahal banyak masalah lain yang jauh lebih penting untuk diurus Sobat Jiwa. Kayak sekolah anak atau pendidikan, kemajuan teknologi, kemandirian pangan, dan juga perbaikan fasilitas umum atau layanan publik. Salah satu masalah nyata di negeri kita adalah kenapa negara dengan populasi muslim terbesar di dunia masih bergulat dengan masalah korupsi yang serius dan juga berulang. Ini menunjukkan sesuatu yang menurut saya penting banget untuk kita renungkan bersama Sobat Jiwa. Ritual dan juga moral itu ternyata dua hal yang berbeda. Bukan berarti satunya baik itu mewakili semuanya untuk terlihat baik. Rajin terlihat sholat 5 waktu nggak otomatis bikin seseorang jujur ketika mengelola anggaran negara. Rajin mengikuti kajian nggak otomatis membuat seseorang menolak godaan untuk menyalahgunakan wewenang yang dia pegang. Kalau ajaran agama cuma dipahami sebagai ritual yang harus dijalankan, tanpa benar-benar disambungkan ke perilaku sehari-hari, ya wajar kalau di Indonesia masih banyak pemimpin beragama Islam yang hobinya korupsi. Doyan melakukan hal yang menguntungkan diri pribadi dan merugikan banyak orang. Terus isu lainnya ada lagi nih Sobat Jiwa yang mungkin terasa familiar untuk kamu semua. Dalam satu keluarga besar di WhatsApp keluarga. Suatu siang seseorang share sebuah pesan berantai soal produk makanan tertentu yang katanya terbukti mengandung bahan haram. Tanpa ada link sumber yang jelas, tanpa ada nama lembaga yang kredibel, cuman tulisan panjang dengan huruf kapital di beberapa bagian dan emoji tanda seru. Dalam hitungan menit, grup itu menjadi ramai. Semua orang punya fokus yang sama. Saling forward ke grup lain, saling menegur siapapun yang ketahuan masih mengkonsumsi satu produk itu. Nggak ada satupun yang berhenti kemudian bertanya, ini sumbernya dari mana? Sudah dicek belum kebenarannya? Nggak ada yang berusaha kritis untuk cari tahu. Yang ada, justru dorongan untuk buru-buru menyebarkan dengan alasan biar nggak kena dosa jariah. Kalau seandainya kita tahu, kita nggak mengingatkan orang lain. Sementara di waktu yang hampir bersamaan, di grup keluarga yang sama itu juga, ada satu anggota keluarga yang sebenarnya sedang mengalami kesulitan. Mungkin lagi mengalami masalah ekonomi yang belum terselesaikan, atau sedang konflik rumah tangga yang membuat dia menghilang dari grup selama beberapa minggu. Nyaris nggak ada satupun anggota keluarga yang japri, sekedar menanyakan kabar, apalagi menawarkan bantuan nyata. Energi yang ada di grup WhatsApp keluarga itu habis hanya untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar soal halal haram sebuah produk. Sampai nggak ada sisa energi lagi untuk hal yang sebenarnya menjadi inti dari ajaran agama itu sendiri. Yaitu peduli terhadap sesama. Terutama keluarga dekat itu sendiri. Ada yang punya pengalaman gini nggak Sobat Jiwa di grup keluarga kalian? Coba share pendapatmu di kolom komentar. Ini yang kadang membuat bingung untuk direnungkan. Kita merasa sudah menjalankan agama dengan baik, karena rajin mengingatkan orang lain soal dosa dan juga kesalahan, tapi lupa pada bagian yang justru sering disebut sebagai inti dari ajaran itu sendiri. Yaitu gimana caranya menjadi pribadi yang tidak menyusahkan orang lain, yang membantu sesama semaksimal mungkin yang bisa dilakukan, dan tidak buru-buru, ini yang paling penting ya, menghakimi sebelum benar-benar memahami keseluruhan cerita seseorang. Pertanyaannya Sobat Jiwa, kemana umat Islam yang punya level kesadaran yang tinggi itu? Yang bersatu menjadi komunitas besar untuk membuat hidup orang yang ada di sekitarnya menjadi lebih baik.
Sobat Jiwa, coba kita ingat lagi ya. Al-Khawarizmi yang mengembangkan aljabar untuk kebutuhan menghitung warisan sesuai dengan hukum Islam. Kemudian ada Ibnu Sina yang menjadi tabib sekaligus filosof tersohor di seluruh negeri. Ada Jabir Ibnu Hayyan yang menjunjung tinggi kejujuran eksperimental sebagai bagian dari integritas dirinya. Di masa keemasan itu, tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Belajar ilmu pengetahuan dianggap sebagai salah satu cara paling mendalam untuk mengagumi ciptaan Tuhan, bukan sebagai jalan yang menjauhkan seseorang dari Sang Pencipta. Kembali ke esensi itu artinya kita perlu memperbaiki diri, perlu terus belajar, dan berkarya untuk kebermanfaatan orang banyak. Dan semuanya adalah bagian dari ibadah. Bukan hal yang terpisah atau bahkan bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam ilmu keagamaan. Mungkin ada yang berpikir, ini kedengarannya kayak ajakan ya buat lebih fokus ke akal dan mengesampingkan bagian ritual dari agama. Bukan itu maksudnya ya Sobat Jiwa. Ritual kayak sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan tetap menjadi fondasi yang nggak bisa digantikan. Yang perlu diperbaiki bukan ritualnya, tapi pemahaman kita soal fungsi ritual itu sendiri. Bahwa ritual dirancang untuk membentuk karakter dan meningkatkan level kesadaran. Salah satu bagian yang paling praktis dari kembali ke esensi adalah cara kita memandang orang lain yang berbeda keyakinan, berbeda mazhab, atau bahkan berbeda tingkat keimanan dengan diri kita sendiri. Dan itu disebut dengan toleransi. Bukan berarti setuju dengan semua hal yang diyakini orang lain ya. Toleransi itu berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalani kehidupannya dan keyakinannya sendiri tanpa kita merasa perlu menjadi hakim atas pilihan-pilihan pribadi orang lain itu. Kamu nggak perlu sepakat dengan keyakinan semua orang, tapi tetap memperlakukan mereka dengan baik dan juga adil. Itu bukan bentuk artinya kamu merendahkan keyakinan dirimu sendiri. Tapi itu justru bentuk nyata dari akhlak yang berulang kali disebut sebagai inti dari ajaran agama Islam. Praktiknya sebenarnya sederhana, walaupun memang nggak selalu mudah untuk dilakukan. Misal ya, waktu ketemu tetangga yang beda keyakinan di acara lingkungan. Fokus ke bagaimana kamu memperlakukan mereka sebagai manusia. Bukan ke bagaimana caranya kamu membuktikan bahwa keyakinanmu lah yang lebih benar dari mereka. Waktu ada perdebatan soal mazhab, atau misalnya cara pandang keagamaan yang berbeda dari yang kamu punya, coba berusaha untuk mendengarkan dulu alasan di balik semuanya. Sebelum buru-buru untuk menyimpulkan bahwa mereka pasti sesat atau kurang paham. Atau yang lebih parahnya lagi adalah kamu merasa lebih hebat pengetahuannya dibanding orang lain. Dan bagian paling sulit dan mungkin justru paling penting di keseluruhan pembahasan ini adalah belajar untuk lebih fokus memperbaiki diri sendiri dibandingkan sibuk mengurusi dan menilai pilihan hidup orang lain. Energi yang biasanya kita habiskan untuk menghakimi, untuk merasa aku lebih baik dari dia, sebenarnya adalah energi yang sama persis yang bisa dialihkan untuk membenahi hal-hal di dalam diri kita sendiri yang jauh lebih membutuhkan perhatian dan juga waktu kita. Dan ini sebenarnya Sobat Jiwa bisa dimulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil. Sebelum sibuk mengoreksi ibadah orang lain, coba cek dulu konsistensi ibadah diri sendiri. Sebelum sibuk menilai gaya hidup orang lain di sosial media, coba cek lagi apakah cara kita membicarakan orang lain itu di belakang mereka sudah mencerminkan akhlak yang baik. Sebelum buru-buru menyebarkan info soal dosa orang lain, coba tanya diri sendiri dulu. Apakah menyebarkan info ini benar-benar membantu orangnya menjadi lebih baik? Atau sebenarnya itu cuma bentuk dari diri kita merasa lebih suci atau merasa lebih baik dari orang lain? Coba jujur Sobat Jiwa sama diri kamu sendiri. Kapan terakhir kali kalian lebih fokus mengurusi urusan orang lain dibandingkan mengurusi urusan sendiri yang sebenarnya jauh lebih mendesak untuk dibenahi? 800 tahun yang lalu, ilmuwan-ilmuwan Islam membagikan pengetahuannya sampai bermanfaat sampai detik ini di dunia sains modern. Hari ini yang dibagikan bukan lagi ilmu pengetahuan, tapi konten, opini, dan perdebatan tanpa ada ujungnya siapa yang paling kelihatan beriman. Sementara esensi dari ajaran itu sendiri sering ketinggalan jauh di belakang dan nyaris terlupakan. Tapi Sobat Jiwa, ada kabar baik yang perlu kita ingat. Kebangkitan sebuah peradaban nggak pernah membutuhkan momen sebesar penaklukan sebuah negara atau bikin negara Indonesia menjadi negara Islam. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang indah dan kebangkitan itu selalu dimulai dari hal yang jauh lebih kecil, yaitu satu orang yang memutuskan untuk lebih peduli pada esensi ajaran agama Islam dibandingkan dengan penampilan. Lebih memilih untuk terus belajar dibandingkan sekedar tampil meyakinkan di depan orang lain. Lebih memilih untuk memperbaiki diri sendiri dibandingkan sibuk menyebarkan paham intoleransi.
Peradaban Islam yang dulu menerangi dunia dengan ilmu pengetahuan itu bisa bangkit lagi Sobat Jiwa. Dan kebangkitan itu nggak membutuhkan siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri. Satu persatu, mulai dari titik di mana kita berdiri saat ini. Era keemasan itu bukan sekedar kenangan masa lalu yang pantas dirindukan sambil menyesali keadaan hari ini. Bukan seperti itu. Justru, era itu adalah pola yang sudah lengkap, yang tinggal kita kerjakan ulang dengan cara kita sendiri, di zaman kita sendiri. Jadi Sobat Jiwa, yuk kita sama-sama memperbaiki diri sendiri menjadi versi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menonton video ini sampai habis. Kita aminkan langkah kita hari ini menjadi langkah yang baik untuk pertumbuhan jiwa kita secara kolektif atau bersama-sama. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.